Ustadz, ini kan awalnya berbohong kepada suami, ya, lalu Mbak Rina sendiri terjerumus ke lembah hitam, lalu menjual diri. Bagaimana Pak Ustadz secara hukum Islam ini? Ya itu jelas ya, dari awal tadi sudah berbohong, itu adalah sebuah perbuatan yang tidak benar ya oleh agama apapun gitu ya. Nah, lalu masuk lagi ke sebuah kehidupan yang lebih gelap lagi ya, di dunia remang-remang yang asal mulanya mengaku sebagai pekerja di warung biasa, tapi kemudian remang-remang, lalu digoda lagi oleh lingkungannya yang tidak baik, akhirnya masuk terperosok ke dalam kehidupan yang berhubungan yang sebenarnya itu hanya diperbolehkan untuk suami dan istri. Itu juga menjadi bertambah ya apa yang dialami oleh Mbak Rina. Nah, tapi saya kira Mbak Rina, saya juga ingin tahu kondisinya sekarang, apakah memang akan terus kehidupannya seperti itu, dosanya terus berlimpah-limpah. Karena kalau berzina itu Mbak Angel ya, ukurannya itu kalau dalam ukuran hukum Islam gitu ya, maka ukurannya itu udah mati dia. Iya. Kenapa? Hukumnya hukum rajam kan sebenarnya, kan itu hukuman mati. Tetapi dalam kenyataan ketika Rasulullah masih hidup zaman itu, Rasulullah pun juga menghindar untuk tidak menghukum rajam seorang yang mengaku berzina. Dan itu maksudnya agar yang dimaksudkan oleh Rasul itu agar apa? Agar si pezina itu, dan ketika itu yang mengadu itu perempuan gitu ya, supaya si pezina itu lebih bertobat dan memohon ampun pada Allah. Nah Pak Ustadz, ini kan kita sering dengar nih ya, kalau kita berteman dengan teman yang wangi, kayak tukang parfum, kita juga kena wanginya ya. Kalau kita berteman dengan tukang ikan, pasti kita juga akan kena amisnya. Itu benar nggak Pak Ustadz? Seperti betul. Makanya itu disebut bi'ah. Bi'ah itu lingkungan. Rasulullah itu juga mengajarkan kepada kita agar kita berteman dengan orang-orang yang memang akan mempengaruhi kebaikan pada kita. Misalnya berteman dengan para alim, para intelektual, para pelajar, para pembelajar gitu. Jangan berteman dengan orang-orang yang justru mengarah kepada ketidakbaikan. Saya kira itu otomatis itu. Karena memang ada satu hadis yang menyebut kullu mauludin yuladu alal fitrah illa anna abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajlisanihi, bahwa setiap orang itu lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, kecuali lingkungannya lah yang mempengaruhi apakah dia akan menjadi seorang yang tidak beriman, ataukah akan dia menjadi seorang beriman, ataukah menjadi orang yang pendosa, atau menjadi orang yang tidak pendosa. Semuanya itu adalah lingkungan. Itu hadis sahih. Sangat mempengaruhi besar ya lingkungan Pak Ustadz ya. Nah, Mbak Rina ini ada nggak rasa bersalah, berdosa, membohongi suami selama ini? Rasa berdosa sih mungkin banyak, menyesal pun mungkin ada. Tapi kan kalau saya jujur pada saat itu, saya takut suami saya marah. Pernah lagi lebih berdosanya lagi itu, saya saat melayani tamu, saya ditelepon. Saya ditelepon video call, saya matiin video call, saya takut. Alasan saya apa? Baterainya lowbat, jangan telepon. Dia bales, anaknya kangen, lagi sakit. Saya pergi ke kamar mandi, saya angkat, saya bilang saya lagi sakit perut, lagi buang-buang air dulu, ayah. Tolong jangan ditelepon, nanti ditelepon balik. Padahal kalau Mbak mau tahu, itu saya lagi sama tamu, melayani tamu. Aku juga kangen sama kamu. Lama nggak ketemu sama kamu. Temen siapa? Bukan siapa-siapa kok. Ya udah, temenin. Ya udah. Ya. Telepon mulu sih dari tadi, ganggu aja. Udah tuh angkat teleponnya buruan. Sebentar aku angkat telepon dulu ya. Cepet sana. Ya halo. Maaf Mas, tadi aku sakit perut, jadi agak lama angkat teleponnya. Aku lagi di luar Mas. Iya Mas, nanti aku pulang ya Mas ya, tunggu aku pulang.
temanku aku sendiri. Iya Mas. Iya Mas, nanti aku pulang ya Mas ya. Iya. Iya Mas. Pak Ustadz, ini kan kadang orang kan sudah berbohong nih. Pertama mungkin dia berbohong, ya, berbohong. Tapi akhirnya kebohongan itu yang menjerat dia, akhirnya berbohong lagi gitu Pak Ustadz ya. Iya. Mau nggak mau dia tetap harus berbohong gitu. Nah itu benar nggak sih Pak Ustadz gitu? Misalnya akhirnya dia terjerat lagi, pertamanya dia Betul. berbohong sedikit, akhirnya lama-lama berbohong terus. sekali akan terjadi berbohong 2 kali. Dan seterusnya. Tapi saya kira juga ada hati nurani kita yang akan bisa mengerem ya terhadap berbagai apa yang kita perbuat yang kita anggap tidak baik. Iya. Hati nurani itu biasanya dalam bentuk refleksi kehidupan ya, bagi seseorang. Dalam tahap-tahap tertentu biasanya justru hati nurani itulah yang akan muncul untuk mengevaluasi terhadap berbagai tindakan kita. Dalam konteks ini kita berharap, saya kira Mbak Rina sekarang sudah umur berapa Mbak Rina? Saya hampir 40 Pak. Hampir 40 ya, mudah-mudahan 39 ya. sudah cukup matang dewasa untuk merefleksikan kembali jalan kehidupannya dan untuk bisa membangun kembali kehidupan rumah tangganya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Iya. Nah Mbak Rina ini, maaf ya Mbak Rina ya, mau sampai kapan Mbak Rina membohongi suami terus menutupi diri Mbak Rina seperti ini? Sebenarnya sudah capek Mbak. Saya pengen jujur. Saya pengen ngomong tapi kan saya takut. Takut suami marah terus ninggalin saya. Apalagi sekarang saya lagi keadaan sakit. Saya sering sakit Mbak. Oh sakit apa Mbak Rina? Kalau dibilang dokter waktu itu saya punya penyakit kotor. Saya sering berobat. Sampai pernah dirawat juga. Teman-teman itu baik-baik banget ngerawat saya. Udah minum jamu, dikasih jamu, ramuan kayak herbal gitu, tetap aja saya masih sakit. Saya disuruh teman-teman ngomong, bilang, itu mah penyakit kayak penyakit ajab katanya. Saya suruh minta maaf sama suami. Nah, ini kenapa ya bagian organ intim gue sering terasa sakit. Padahal gue udah minum obat, minum jamu juga udah, periksa ke dokter pun udah, tapi masih sering terasa sakit. Lu udah berapa lama ngerasain sakit kayak gini? Hampir tiap hari. Gue rasa kayaknya lu kena azab. Azab? Azab gimana maksudnya? Bukannya apa ya? Selama ini kan lo sering bohongin suami lo. Lo sering banget ngehianatin dia. Iya, gue emang gak bisa sama dia. Nih ya, gue saranin ke lo, mending lo sekarang minta maaf ke suami lo. Habis itu lo cek ke dokter. Daripada penyakit lo tambah parah kayak gini. Lo gak mau kan penyakit lo tambah parah? Iya, nanti gue pulang ke rumah, gue minta maaf sama suami gue. Makasih ya. Sabar ya. Nah Pak Ustadz, ini yang Mbak Rina kan mengatakan dia ini sakit karena ajab gitu ya Pak Ustadz ya. Apa benar Pak Ustadz? Apa karena kebohongannya Mbak Rina gitu? Apa yang dikatakan ajab itu apa benar nggak sih Pak Ustadz itu? Tentu saja kalau yang azab langsung ataupun tidak langsung memang bisa terjadi ya. Namun kan kita tidak bisa memvonis atau menghakimi Mbak Rina itu terkena azab akibat sebuah tindakannya yang membohongi suami. Tidak bisa kita vonis seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya titik poin yang paling penting buat Mbak Rina sebenarnya sekarang apakah masih mengerjakan itu, pekerjaan yang sebenarnya sangat harus dihindari itu, ataukah Mbak Rina sudah ingin berhenti dan atau sudah berhenti sekarang gitu kan, sehingga kemudian kapan akan pulang kembali ke keluarga. Saya kira itu Mbak Rina. Bagaimana itu? Udah, saya sudah nggak bekerja lagi. Ya, tapi belum kembali ke suami. Tapi sudah pulang ke suami atau Sudah. masih di Jakarta? Oh, sudah kembali ke suami? Sudah kembali. Sudah, tapi kan dia belum tahu masalahnya, maksudnya masalah saya dia belum pernah tahu. Makanya saya masih ngerasain sakit gitu. Oh, Mbak Rina belum cerita sesungguhnya, tapi Mbak Rina punya niat untuk menceritakan apa yang terjadi selama ini gitu. Termasuk penyakitnya Mbak Rina ke suami. Soalnya suami saya orangnya baik banget, Mbak. Nggak pernah marah. Nggak pernah dia marah. Dia tuh percaya banget setiap kali saya ngomong tuh, dia percaya banget. Saya bilang cuma sakit perut. Dia rela tengah malam beli obat. Dia pokoknya sayang banget sama saya. Saya takut, Mbak. Saya takut kalau
nanti saya kayak gini terus dia ninggalin saya.